Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian bahagia ya, dalam keadaan baik-baik aja. Sukses, apapun yang kamu harapkan, inginkan segera terwujud jadi kenyataan ya. Kali ini kita buat general reading, sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi juga ingat, belum tentu resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja ya, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain bisa cek di beranda tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan untukmu atau energimu, maka akan resonate buat kamu ya. Tema kali ini adalah sosok yang masih merindukan kamu ya. Sosok yang masih merindukan kamu. Siapakah dia orangnya, ciri-cirinya, bagaimana dianya ke kamu di sini. Oke, kita akan lihat. I'm so attracted to you. Aku sangat tertarik pada kamu. Seseorang ini sangat tertarik sama kamu ya. Karena ini sosok yang masih merindukan kamu, jadi dia ini sudah tidak lagi bersama kamu, tidak komunikasi lagi dengan kamu, sudah berpisah dengan kamu, tapi dia masih merindukan kamu karena di sini masih ada ketertarikan. Dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu gitu. Ya, energi kamu masih belum bisa dia lepaskan di sini. Kemudian ada aku kehilangan diriku untuk sama ya, dia merasa kehilangan kamu dan dia juga merasa lost di sini. Gitu. Karena mungkin koneksi kamu terlalu intens dengan dia ya, terlalu dalam perasaannya ya, jadi ketiadaan kamu di sini membuat dia kayak kehilangan gitu ya, kehilangan gitu. Nggak hanya dia merasa kehilangan kamu, tapi juga bikin dirinya itu kacau gitu loh ya, bikin dirinya tuh kehilangan dirinya sendiri gitu. Ketiadaan kamu itu membuat dia itu lost gitu ya. Biasanya ya, kalau orang mencintai seseorang terlalu dalam gitu kan, ketika dia berpisah, ketika dia putus, itu kan patah hati banget ya, sakit hati banget. Nah ini dia akan lari ke sesuatu hal yang bukan dirinya gitu. Aku contohkan nih gini, kalau dia mungkin laki-laki ya, atau mungkin perempuan ya, aku contohkan perempuan aja ya, aku ibaratkan mungkin dia perempuan gitu. Perempuan itu biasanya dia nggak pernah minum, dia nggak pernah minum alkohol gitu, karena itu bukan dia ya, karena itu bukan dia. Sebelumnya itu dia nggak pernah minum gitu. Nah karena dia ngerasakan sakit hati, patah hati gitu ya, dia ingin mencoba hal itu gitu, padahal dia nggak pernah melakukan itu seumur hidupnya. Baru kali ini dia mencoba gitu loh, karena mungkin dipikirnya lihat teman-temannya gitu ya, atau lihat orang sekitarnya gitu, dengan mabuk, dengan minum-minuman keras, itu mungkin dia akan bisa lupa. Nah istilahnya kayak gitu. Nah mungkin dia tuh mencoba seperti itu gitu, tapi dalam hatinya itu sebenarnya dia nggak mau ngelakuin itu gitu loh, kayak ada penolakan kan dari situ gitu. Nah disinilah itu yang dinamakan kayak dia kehilangan dirinya untuk sementara waktu, karena dia tidak mengikuti kata hatinya, tapi lebih mengikuti apa yang dipikirannya gitu ya, karena dia ingin seperti orang lain tadi gitu. Padahal dirinya di sini ada penolakan, batinnya tuh menolak karena dia nggak seperti itu gitu loh ya, nggak biasa dengan hal itu atau nggak seperti itu gitu. Nah dia menggunakan cara itu pada titik itu gitu loh, di saat dia merasa patah hati banget itu gitu loh. Nah ini yang dinamakan kehilangan dirinya untuk sementara waktu. Aku contohkan tuh seperti itu gitu. Nah dia ngerasakan itu gitu ya. Dan di situ tuh dia juga kayak nyalahin kamu, ada rasa kesal, ada rasa benci dengan kamu. Nah kayak gitu loh ya. Kemudian di sini kamu tidak tahu betapa aku sulit melepaskan kamu ya kan. Berusaha keras di sini. Orang yang tidak bisa dia lepaskan tuh kamu. Tidak mudah untuk melepaskan kamu di sini.
Ya walaupun mungkin kesannya ya kamu saat ini dengan dia udah tidak pernah lagi bicara, udah tidak pernah lagi bertemu ya, bener-bener udah berpisah, langsung lost kayak gitu ya. Lost contact, langsung pokoknya nggak ada lah lagi gitu loh ya. Berada di hadapan, saling berhadapan gitu. Ya, mungkin menurut kamu dia mudah untuk lupain kamu. Mungkin menurut kamu dia cuman cinta sesaat, atau mungkin menurut kamu cinta kamu sebenarnya cuman bertepuk sebelah tangan. Mungkin menurut kamu dia nggak benar-benar sayang dan cinta sama kamu, tapi sebenarnya nggak seperti itu keadaan dia, gitu. Karena kamu dia sempat kehilangan dirinya untuk sementara waktu, gitu. Karena dia merasa kehilangan kamu tadi, gitu. Dia sempat mengalihkan perhatian dia dengan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, atau tidak menyehatkan untuk dirinya gitu. Kayak dia seolah-olah tuh jauh dari dirinya, seperti itu. Dia sulit untuk melepaskan kamu, gak mudah untuk melepaskan kamu, gak mudah untuk melupakanmu. Dia masih tertarik sama kamu, masih mikirin kamu, masih merindukan kamu gitu. Dia masih ingin sama kamu. Kemudian kita lihat lagi, siapakah dia orangnya. Oke, di sini ada The Temperance, Page of Pentacles, dan aku tarik aja semua dulu. Ada Knight of Pentacles. Oke, di sini aku melihat ya dengan adanya The Temperance, mungkin dia soulmate ya. Kamu punya koneksi soulmate dengan dia. Karena Temperance ini energi keseimbangan, jadi kamu tuh kayak sama. Bisa ini energi soulmate, tarikan energi soulmate, atau dia ini tipe orang yang sederhana, suka akan kesederhanaan, orangnya juga tenang, orangnya juga sabar di sini. Karena di sini juga ada energi Page of Pentacles, Knight of Pentacles gitu ya. Orang yang bawaannya tuh sabar, tenang gitu. Dia juga bukan tipe orang yang terburu-buru seperti itu. Tapi di sini aku melihat ada sisi dia yang orangnya tuh pasif gitu. Ya. Tapi kalau dia udah yakin ya, kalau dia udah yakin gitu ya. Udah yakin dengan dirinya bahwa dia mau sama kamu, kemudian dia melihat kamu, misalkan ini kalian nanti balikan lagi, ada balikan lagi gitu ya. Kemudian kamu juga dirasa dia, dilihat dia, dinilai dia bahwa kamu juga benar-benar sayang sama dia, cinta sama dia, atau mau sama dia. Nah, ini orang ini gak akan main-main. Dia akan memberikan komitmen dan kesetiaan dia sama kamu, seperti itu. Dia baru akan maju effort gitu loh. Dan effortnya juga gak akan main-main gitu. Seperti itu. Karena dia tipe orang yang sangat berkomitmen, bertanggung jawab gitu. Ya. Tapi kalau di sini yang dirasa menandakan ada tanda-tanda atau misalkan sinyal dari kamu yang misalkan dia baca, atau menurut dia kamunya ternyata nggak punya feedback balik gitu ya, atau kayak mungkin nggak punya perasaan gitu, orang ini nggak akan effort gitu. Karena menurut dia ya untuk apa effort gitu, untuk apa berjuang gitu, toh kamunya nggak punya perasaan ya, istilahnya tuh kayak gitu. Kalau dirasa dia seperti itu gitu. Jadi kalau kamu benar-benar menginginkan orang ini, kamu harus benar-benar ngasih sinyal yang pasti sama orang ini gitu. Karena kalau kamu benar-benar ngasih sinyal yang pasti gitu, dan dia ngebaca sinyal itu, tanda itu bahwa kamu juga mau sama dia, cinta sama dia gitu, dia akan effort gitu. Effortnya juga nggak main-main di sini gitu. Ya, dia akan memberikan komitmennya ya, bertanggung jawab, dan juga akan konsisten di sini. Seperti itu. Ya. Karena dia menginginkan kesetaraan ya, atau keseimbangan ini, menginginkan hal yang sama gitu. Gak seolah ya dia berharap misalkan ya kalau kalian jadian gitu, memahami gitu, kamu memahami dia, dia memahami kamu gitu, saling melengkapi satu sama lain, saling mendukung gitu. Pokoknya intinya ini tentang kesetaraan gitu loh ya, tidak ada yang berat sebelah gitu loh.
ya, dan orangnya memang sabar, tenang gitu ya. Dan di sini juga ada mungkin dia lebih muda dari kamu ya, di Page of Pentacles ini lebih muda dari kamu atau mungkin seumuran dari kamu ya gitu. Ada juga beberapa di antara mereka yang umurnya itu sekitar 30 tahun ke bawah ya, kayak 18 sampai 30 kayak gitu ya, karena ini 18 tahun untuk ke atas ya gitu. Kemudian ya mungkin ada beberapa di antara mereka yang masih pelajar, masih kuliah kayak gitu. Ya. Loyalty di sini ya, loyal, orangnya loyal di sini. Ya, memiliki kesetiaan dan juga orangnya penuh ambisi. Ya, kemudian orangnya juga ya tipe orang yang serius gitu. Kemudian di sini aku juga ngelihat ada konservatif ya, apanya? Oke, di sisi lain aku ngeliat mungkin orang ini suka berkuda, tapi bukan berkuda yang lari kuda kencang gitu, enggak. Tapi mungkin di saat dia lagi sedang ada waktu luang gitu kan, mungkin dia suka ke tempat wisata yang ada kudanya gitu loh, naik kuda gitu loh ya, karena dia suka berkuda di sini. Tapi sukanya dia berkuda ini bukan untuk dia lari kencang ya atau balapan kayak gitu, enggak, tapi kayak lebih ke menikmati gitu loh, seperti itu. Karena di sini juga ada temperance, orang ini menyukai alam gitu, orang ini menyukai alam. Mungkin dia suka pergi ke gunung, danau kayak gitu ya, seperti itu. Dan ada beberapa di antara mereka yang mungkin selisihnya 2-5 tahun ya, entah lebih muda ataupun lebih tua kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di sini untuk zodiaknya. Oke, kita ambil aja, udah jatuh. Di sini ada Pisces, kemudian ada Cancer, ada Leo, ada Aries, kemudian ada satu lagi Aquarius ya, tapi nggak jadi patokan. Orangnya mandiri di sini, orangnya murah hati. Kemudian kita lihat lagi inisial dia, ada J. Nah, J ini nama depan ya, nama panggilan dia. Misalkan nama panggilan dia itu Johnny, Jenny kayak gitu ya. Ini bisa nama panggilan dia, ini bisa nama tengah dia, nama depan dia atau nama belakang dia gitu ya, ataupun nama luar ya. Jadi di luar nama asli dia, mungkin dia buat nama panggilan itu gitu, untuk nama samaran di luar gitu ya, seperti itu. Karena dia suka, nah gitu. Kita lihat lagi. Ada C, ada Q, ada J, J-nya double nih, ada R, ada R, yes, R, Rudy, Roni, Ria. Nah kayak gitu loh istilahnya ya. Jadi ini saja bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.